Buka sosial media Bertrand Putra Onsu, saya kaget melihat postingan, caption, dan background lagu yang digunakan oleh seorang Bertrand Putra Onsu. Sekilas terlihat biasa saja. Ada beberapa foto yang dibagikan. Di situ ada Sarwendah, Bertrand, dan kedua adik-adik dari Bertrand lagi main di pantai di Pulau Bali. Sekilas terlihat biasa saja. Main pasir, mereka tertawa bersama, kejar-kejaran, tapi dibikin sedih dengan caption dan background lagu yang digunakan. Captionnya emoticon wajah sedih dan tanda hati. Lagu yang digunakan oleh Bertrand yaitu lagu dari Anmes Kamaleng yang berjudul Hanya Rindu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkan. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Dari postingan background lagu yang digunakan itu adalah suasana hati yang dirasakan oleh Bertrand Putra Onsu saat ini. Dia ingin ayahnya yaitu Robert Onsu ada di sana liburan bersama mereka. Walaupun Sarwendah dan Robert Onsu sudah bercerai, tapi paling tidak untuk anak-anak Robert Onsu ada di sana liburan bersama mereka, bermain di pantai bersama mereka, kejar-kejaran. Bukan materi, bukan barang-barang mahal branded yang diinginkan oleh ketiga anak-anak ini, tapi waktu kebersamaan bersama kedua orang tua mereka. Kedua orang tuanya sudah cerai dan sekarang ayahnya pindah keyakinan. Maka kesedihan dari Bertrand ini double. Bertrand hanya ingin ayahnya ada di sana, tertawa bersama mereka seperti dulu lagi. Seperti saat pertama kali Bertrand menjadi bagian dari The Onsu Family. Apalagi ditambah dengan kehadiran Tania Putri Onsu, maka lengkaplah keluarga mereka pada saat itu, yang kita sebut The Onsu Family. Keluarga panutan, keluarga inspirasi, keluarga dambaan, keluarga yang ditunggu-tunggu oleh netizen Indonesia. Tapi sekarang semuanya itu tinggallah kenangan. Inilah postingan dari Bertrand Putra Onsu 4 jam yang lalu, disertai emoticon sedih dan tanda hati. Di situ mereka hanya berempat. Tidak seperti yang didamba-dambakan oleh Bertrand ketika pertama kali menjadi keluarga The Onsu, yang mana mereka ingin, dan khususnya Bertrand ingin agar mereka tetap berlima selamanya. Tapi faktanya tidaklah demikian. Takdir tak bisa dipungkiri, bukan? Ada yang komen, lagi nunggu Onyo adik-adik silaturahmi berlebaran ke ayah Ruben. Walau beda keyakinan bukan berarti nggak bisa saling merayakan. Netizen aja sok, apalagi keluarganya pasti masih sok. Onyo Thalia paling tidak sudah paham. Adik bontotnya itu loh, Tania Putri Onsu, yang belum tahu apa-apa. Perlu waktu, butuh waktu semuanya. Tidak segampang itu. Semuanya itu ada prosesnya. Yakinlah Onyo, kenapa Tuhan hadirkan Onyo di keluarga ini. Bunda dan adik-adik itu perlu Onyo. Betul sekali. Buatlah mereka tersenyum, Nyo. Pasti bisa. Sejauh ini Onyo itu sudah hebat. Nah, yang saya khawatirkan di sini kalau Bertrandnya sedih terus, galau terus, memikirkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi, memikirkan impian-impian Bertrand yang mustahil untuk terjadi lagi, yaitu berlima kembali seperti dulu lagi sesuai dengan lagu dari Anmes Kamaleng, Hanya Rindu. Bertrand sangat merindukan ayahnya. Nanti takutnya adik-adiknya juga ikut sedih. Pasti mereka bertanya, Koko kenapa nangis, kenapa sedih? Dan otomatis mereka pun ikutan sedih. Saya yakin di dalam hatimu kamu itu kecewa sama ayah asumu. Kalau persoalan itu kurang tahu juga apakah Bertrand kecewa sama Robert Onsu atau sudah ikhlas karena merupakan jalan hidup dari Robert Onsu. Sekali lagi saya mau katakan kepada kalian, bukan haknya kita untuk menghakimi Robert Onsu, membuli seorang Robert Onsu yang saat ini sudah pindah keyakinan. Itu adalah jalan hidupnya beliau, takdir dari beliau, dan kita harus respect keputusan Robert Onsu. Lakukanlah hal-hal yang membuat kalian bahagia. Jangan biarkan komentar buruk netizen menghalangi kebahagiaan kalian. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Semuanya akan lebih baik. Yang pergi, biarkan dia pergi. Istilahnya harus ikhlas, legowo, menerima
kenyataan yang ada. Anak laki-laki yang tertua adalah pengganti sosok ayah yang sudah pergi. Jadilah kuat, jadilah harapan bagi ibu dan adik-adikmu. Memang tidak mudah, tapi yakinlah semuanya akan baik-baik saja. Dan ini postingan dari Sarwenda. Sepertinya postingan untuk menghibur anak pertamanya ini, yaitu Bertrand Putra Onsu. Lupakan sejenak kesibukan, nikmati waktu berkualitas bersama orang tersayang. Postingan dari Bertrand Putra Onsu tadi sampai di-repost oleh seorang Sarwenda. Dia tahu apa yang dirasakan oleh anak pertamanya ini, dan biasanya Bertrand itu selalu curhat ke bunda tentang apapun juga. Ya pasti tentang ini juga, pasti Bertrand curhat ke Sarwenda. Dan tugas berat lagi nih dari Sarwenda ya, yang harus memberikan pengertian kepada anaknya. Kalau memang seperti inilah yang terjadi, dan pastinya Sarwenda terus memberikan support yang luar biasa kepada Bertrand. Belakangan ini ramai artis-artis pindah agama dan memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Tapi ternyata dari beberapa orang ini banyak yang mendapatkan kecaman dari netizen, bahkan membuli mereka di live streamingnya. Mereka disebut sebagai Judas Iskariot. Siapa sebenarnya Judas ini? Mari kita cek faktanya. Judas dikenal karena pengkhianatannya kepada Yesus. Dia merupakan satu dari 12 murid Yesus yang tinggal bersama dan mengikuti Yesus selama 3 tahun. Tapi pada akhirnya Judas ini berkhianat, dan ini faktanya berdasarkan kitab suci. Yang pertama, uang adalah segalanya bagi Judas. Dia seorang pencuri, dan dia dibayar 30 uang perak oleh imam-imam pemimpin sebagai upah pengkhianatannya. Kedua, Yesus sudah tahu kalau Judas ini akan berkhianat dan menyebutnya sebagai iblis. Yang ketiga, Yesus juga mengatakan kalau Judas ini tidak bersih, dalam artian dia belum lahir baru dan dosanya tidak diampuni karena tindakannya selama ini dilakukan oleh iblis itu sendiri. Dan yang terakhir, Judas mengkhianati Yesus dan menyerahkannya kepada imam-imam pemimpin dan mengidentifikasi Yesus saat penangkapan dengan menciumnya. Dan ini memang sesuai dengan kepribadian Judas yang munafik. Salah satu konten kreator TokTok, Mas Anthony, akhirnya membuat video khusus tentang Judas Iskariot. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini Ruben Onsu masih terus diserang oleh netizen, bahkan kolom komentarnya sampai dimatikan. Tidak hanya pada saat Ruben Onsu live, stafnya yang live juga kolom komentarnya dipenuhi dengan kalimat Judas Iskariot. Seperti kata Bang Anthony, pindah agama adalah hak asasi manusia. Saya setuju sekali, pindah agama adalah hak asasi manusia. Jadi nggak boleh dihakimi. Saya juga sempat bilang kan, pindah agama itu hak asasi manusia. Jadi bukan haknya kita untuk menghakimi Ruben Onsu. Kalau saya bisa simpulkan, netizen itu marah ya, terutama penggemar dari The Onsu sebelumnya, kemudian terpecah belah menjadi dua. Ada penggemar Ruben Onsu family dan ada juga penggemar Sarwenda family. Mereka ini marah, kecewa. Kenapa? Karena perceraian itu awalnya dari perceraian. Mereka itu sudah mulai nggak suka gitu ya kepada Ruben Onsu. Anak-anaknya masih kecil, kenapa mereka sudah bercerai? Ada masalah pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan akhirnya ada keputusan bahwa mereka harus berpisah. Kenapa masalah itu tidak bisa diselesaikan? Dan memang sih imbasnya itu ke anak-anak mereka, terutama Tania Putri Onsu yang masih kecil, yang belum paham, belum mengerti apa-apa.